Halo semua sahabat Arumaya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di masa-masa pandemi seperti ini ya. Nah, kembali lagi dalam webinar kami bersama Arumaya. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Antonius Hidayat dari Arumaya, Supervisor Sales. Nah, yang akan membawakan webinar ini selama 1 jam ke depan. Nah, dan juga jangan lupa untuk sahabat Arumaya, Bapak Ibu, untuk kita nanti di sesi terakhir kita ada Q&A. Nah, nanti untuk pertanyaan, tolong untuk disubmit atau untuk di chat untuk di kolom Q&A-nya ya. Jangan di kolom chat ya. Jadi nanti kalau di kolom chat, nanti saya nggak bacakan seperti itu. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam topik pertama kita, yang utama kita, ada pesanan eksklusif nih dari Arumaya. Dan saya akan jelasin sedikit mengenai Arumaya. Oke. Arumaya Residence ini Arumaya Residence didevelop oleh Astra Property dan Hong Kong Land. Nah, Astra Property ini lini ke-7 dari Astra Property dan Hong Kong Land sudah berkecimpung di dunia properti selama 1 abad lebih. Nah, jadi untuk dari developer sendiri, Bapak Ibu sahabat Arumaya nggak perlu khawatir nih untuk memilih dari produk-produk Astra Property dan Hong Kong Land. Nah, Arumaya sendiri memiliki konsep yang sangat eksklusif dan benar-benar integrated development-nya sangat bisnis. Satu kawasan yang dimana satu apartemen memiliki 2 office tower. Ini sangat-sangat eksklusif dan juga di dalam kawasan tersebut memiliki retail 5 lantai dan commercial center. Nah, jadi cocok banget nih buat investasi dan untuk tinggal. Nah, jika memiliki masalah untuk membeli properti, nah ini cocok banget nih. Kan biasanya kalau properti kita beli pasti lihatnya lokasi dulu nih sebelumnya. Kalau masalah lokasi, kita sudah memiliki dekat banget sama 2 stasiun MRT, Fatmawati dan Lebak Bulus, dan juga 2 akses tol, yaitu tol Jor 2 dan tol Desari. Nah, untuk fasilitas dari sekitar dari Arumaya di TB Simatupang, juga memiliki sekolah dari SD sampai universitas, rumah sakit, mall, dan business center. Nah, jadi nggak perlu diragukan lagi dari lokasi Arumaya di TB Simatupang. Nah, untuk Arumaya sendiri kita memiliki spesial atau yang sangat eksklusif banget nih yang di rooftop kita, the only Olympic length sky pool in Jakarta. Yang dimana kita memiliki satu-satunya di Jakarta yang memiliki Olympic length untuk kolam renangnya, 50 meter untuk panjangnya sendiri. Nah, dan juga beberapa fasilitas lain seperti Sky Gym, Sky Lounge, yang juga bisa lihat langsung ke 2 view, city dan mountain. Dan juga beberapa fasilitas eksklusif lainnya. Nah, untuk Arumaya sendiri kita memiliki semi-furnished dan benar-benar kita kasih memberikan kepada konsumen, sahabat Arumaya, itu yang kualitasnya sangat high, yang sangat-sangat mewah. Dan juga tertera dari merek-merek sendiri kita pakai dari wardrobe-nya dan kitchen cabinetnya pakai style Mobili, untuk AC pakai Daikin, untuk bathroom, untuk sanitary pakai Toto dan lainnya. Nah, untuk Arumaya sendiri kita juga berkomitmen untuk dalam pembangunan. Kita dari Akset dari Asla dan juga Wohab dari Singapura. Ini yang ikut membangun untuk proses pembangunan Arumaya. Nah, untuk Wohab sendiri, mungkin Bapak Ibu belum tahu, ini yang membangun JW Changi Airport dan Garden by the Bay di Singapura. Nah, jadi untuk kualitas nggak main-main nih untuk Arumaya. Nah, untuk promonya nanti bisa dilihat juga, kita ada KPR PSBB, promo subsidi besar-besaran, yang dimana untuk DP sendiri cukup 5% aja, dibayar DP 5% dan 5% lagi dibayar developer. Jadi jangan sampai ketinggalan nih promo kita nih di bulan ini. Jadi untuk info lebih lanjut nanti bisa langsung ke website kami di arumaya.co.id.
dan nanti langsung sales kami bisa langsung menghubungi Bapak Ibu sahabat rumahnya semuanya. Nah, kita masuk ke dalam topik utama kita nih. Kita akan membahas untuk di siang ini untuk mengembangkan potensi anak menjadi kreatif di era new normal. Nah, nanti kita akan terhubung dengan dua narasumber dari Dr. Andreas, seorang spesialis kedokteran kejiwaan, dan juga ada Tabby Winston, dia seorang entrepreneur, magician juga, dan dia juga mengajarkan magician untuk anak-anak, guru magician nih. Dan dia juga telah mengikuti ajang pencari bakat di Go Show Net TV dan juga meraih penghargaan Close Up Magician di tahun 2016 itu di tingkat nasional. Nah, untuk pertama kita akan sambut dulu nih Dr. Andreas. Halo, Dr. Andreas. Halo, selamat siang. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Selamat siang juga kepada para panelis yang lain, juga pada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah untuk ikut acara ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya hari ini. Oh iya, Dok. Oke. Dok. Pagi ini dokter mau bahas apa nih, Dok? Saya mau ngebahas tentang ini, karena kan kita sudah mulai masuk ke yang namanya nanti dibilang new normal ya. Dan kan kita penasaran new normal itu apaan sih gitu. Beberapa negara sudah mencoba untuk menerapkan new normal itu, menjalankan aktivitas seperti biasa, tapi ternyata banyak yang belum siap. Nah, salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah gimana kesiapan kita menghadapi new normal ini, sekaligus mungkin ya untuk yang punya anak, gimana caranya untuk kita membimbing, membantu anak-anak kita supaya kita bisa melewati new normal ini dengan ya senormal-normalnya, kayak gitu kira-kira. Nah, untuk mulai gimana kalau kita pakai polling dulu kali ya. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti ini, boleh tolong host dibantu untuk pollingnya. Saya akan mengajukan 2 buah polling untuk pertanyaan. Ini nggak ada pilihan benar ataupun salah ya. Mungkin boleh coba ditampilkan untuk pollingnya. Nah, buat teman-teman mungkin bisa melihat di layarnya saat ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah sudah memiliki anak atau belum? Pilihan pertama belum untuk yang belum punya anak atau belum menikah. Termasuk ini ya, yang lagi mengandung, yang lagi hamil, dan belum lahir anaknya, mungkin boleh mengisi yang belum ini. Pilihan selanjutnya ya, sudah 1 anak, 2 anak, atau 3 anak atau lebih. Nah, mungkin cukup gampang. Pertanyaan kedua adalah yang membuat kita mungkin agak lebih mikir. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian merasa lebih produktif selama proses pandemi ini? Oke, apakah lebih produktif? Apakah yang pilihan pertama? Kalau enggak, kayaknya saya nggak produktif deh, malah kayaknya lebih kacau nih. Gitu. Yang kedua, ya sama-sama aja kayak gitu. Nah, yang pertanyaan ketiga adalah yang itu. Ya, saya produktif. Bahkan saya ada mempelajari hal-hal baru. Oke? Kita akan menunggu dulu mungkin untuk votingnya. Nah, sambil menunggu untuk votingnya ini, mungkin saya akan mungkin sedikit ya menjelaskan tentang saya. Saya adalah seorang psikiater. Psikiater adalah dokter yang spesialisasi di kedokteran jiwa, tapi bukan berarti bahwa saya menangani pasien-pasien itu hanya gangguan jiwa berat saja. Jadi dalam keseharian, saya menangani pasien-pasien dengan kondisi depresi, cemas, sulit tidur, termasuk mungkin misalnya kayak kemarahan anak, kenakalan anak, itu termasuk yang ditangani juga. Nah, makanya dalam masa-masa pandemi ini, saya beruntung cukup banyak mendapat kesempatan untuk berbagi pada teman-teman tentang topik seputar ini, itu seputar gimana kita beradaptasi dengan proses kolokal itu mungkin PSBB. Nah, saat ini beberapa kali juga sudah saya diundang untuk kita bahas topik tentang gimana persiapan kita untuk menuju ke selanjutnya. Mungkin host sudah ada hasilnya, boleh ditunjukkan? Kita coba lihat ya, dan kita diskusikan. Oke. Nah, sebagian besar ternyata sudah memiliki anak, ya, 40% belum, dan sebagian besar sudah ada. Dan banyak kan mengikuti yang mungkin 1 atau 2 anak anjuran dari pemerintah. Nah, pertanyaan kedua yang menarik ini, mungkin nanti Vincent, ya, Tabby Winston juga bisa menggunakan data ini, nah nanti akan menarik untuk dibahas. Apakah lebih produktif selama pandemi ini? Sebagian kecil menjawab tidak. Rata-rata menjawabnya sama saja, bahkan mempelajari hal-hal baru. Nah, ini kan menarik sekali jadinya. Oke, baik, terima kasih ya. Ini buat catatan kita, bahwa sebagian besar merasa bahwa kita cukup bisa produktif dan bisa mempelajari hal baru. Saya cukup senang melihat ini. Dan izinkan saya untuk share screen tentang apa yang akan saya bahas. Karena waktunya mungkin nggak terlalu banyak, kita akan bahas. Tenang aja. Oke? Jadi, apakah benar stres itu berbahaya? Karena kalau kita ngomongin tentang PSBB, ngomongin tentang pandemi, biasanya kan hal pertama yang muncul adalah
wah, gue stres nih ngadepin kayak ginian. Jadi benar nih kita bahas, apakah benar stres itu berbahaya? Oke, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman yang ngikutin misalnya grup WhatsApp ataupun baca-baca di artikel-artikel, pasti deh udah banyak dengar kisah bahwa stres yang berlebihan itu bisa membuat kekebalan tubuh menurun, bahkan bisa membuat kita jadi malah jadi gampang untuk kena COVID. Atau stres itu berbahaya untuk ginjal, untuk lambung, untuk otak dan lain-lainnya. Jadi stres itu bisa berbahaya, bisa juga tidak. Oke, jadi kita patahkan dulu asumsi bahwa stres itu jelek. Oke, stres itu ada manfaatnya. Sebagai contoh gini, kalau misalnya kita besok ada ujian atau kita ada rapat, ada presentasi, wajib dong kita stres di hari ini, karena kan kita perlu persiapan. Jadi karena kita stres, kita jadi persiapan untuk hari esok. Kita jadi belajar, kita jadi nyiapin materi, kita jadi mempersiapkan kira-kira apa yang bakal ditanya dan gimana cara menjawabnya. Justru kondisi tanpa stres itu sangat-sangat berbahaya. Karena akhirnya kayak gini, misalnya hari ini saya ada diminta untuk share dengan teman-teman, tapi saya nggak stres sama sekali. Saya jadi nggak nyiapin materi, nanti pas hari H, aduh, gue mau ngomong apa ya, malah nggak tahu. Gitu. Nah, jadi penelitian mengatakan bahwa stres yang buruk itu adalah stres yang kita anggap sebagai musuh. Oke, jadi stres itu bisa buruk bagi tubuh kita, bagi diri kita, bagi pikiran kita, jika dan hanya jika kita menganggap stres itu sebagai sebuah musuh. Oke, misalnya sebagai contoh, kalau misalnya saya stres dengan hari besok, ketika saya mau ujian, ketika saya mau presentasi atau ngurus anak gitu, ketika stres itu membuat kita jadi waspada, waduh anak saya demam nih, oke saya akan waspada supaya kalau anak saya kenapa-kenapa, saya langsung bawa ke rumah sakit. Itu stres yang bagus. Karena stres itu tidak menjadi musuh buat kita. Stres itu menjadi warning bagi kita bahwa ada sesuatu yang mungkin perlu kita tangani. Yang gawat adalah ketika stres ini, anak kita lagi demam, terus aduh gimana nih anak saya demam, langsung kita nyari di Google semua cara, dari nyari demam ketemu bahwa anak kita mungkin kena kanker, waduh jadi makin stres gitu kan. Jadi kita perlu menarik batasan, kapan stres itu wajar dan kapan stres itu nggak wajar. Di layar ini saya menampilkan tentang kurva yang membandingkan antara tingkat stres seseorang, ini ke kanan, dan performance atau kemampuan seseorang untuk beraksi, untuk menghasilkan sesuatu. Simpelnya gini ya, kita kasih titik di sini nih sedikit. Seandainya tingkat stres itu sangat-sangat kecil, maka performance atau hasil nggak akan ada. Sebagai contoh, kalau misalnya saya bikin ini yang minta bantuan teman-teman, yuk teman-teman coba bikinkan puisi untuk saya, tapi deadline-nya sampai kiamat, kayak gitu. Itu tingkat stresnya kecil banget. Kayak kita ada sebuah tugas, tapi deadline itu nggak tahu kapan. Akibatnya kita kan nunda, ya udahlah, ntar aja, terserah gitu. Nah, yang bagus adalah tingkat stres yang seperti ini. Di mana stres itu cukup, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah performance. Nah, ini namanya adalah eustress atau optimal stress. Contohnya, nah, saya minta tugas untuk tolong teman-teman bikinkan puisi untuk saya, deadline-nya malam ini jam 7. Nah, dengan demikian, ada deadline yang cukup jelas, waktunya jelas, tugasnya jelas, kita akan bisa mengerjakan itu dan menghasilkan sesuatu. Oke? Akan gawat kayak tadi kondisinya. Ketika kita level stresnya terlalu rendah, maka kita terlalu kalem, terlalu tenang, yang akhirnya nggak produktif apa-apa. Ini banyak dialami oleh pasien-pasien saya dalam masa pandemi kemarin itu. Maka tadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa cukup produktif atau enggak selama masa pandemi? Ketika misalnya mereka work from home, mereka jadi nggak perlu untuk berhadapan dengan bos, nggak perlu berhadapan dengan stres. Jadinya sih memang kalem, tenang, tapi ya tadi, akhirnya pekerjaan banyak yang tertunda, karena nggak apa-apa lah, nggak ada yang ngeliatin. Begitu ditagih, baru mereka akan sibuk mengerjakan itu. Nah, di sisi lain, stres yang berlebihan, yang kita sebut distress, ini nggak bagus juga. Oke, misalnya, saya minta untuk tolong bikinkan puisi, deadline-nya malam ini, tapi selama dari pagi sampai malam, tahu-tahu misalnya dompet kita hilang, terus handphone kita rusak, mati listrik, rumah kita kebanjiran, itu adalah kondisi ketika stres terlalu besar, malah kita nggak produktif apa-apa. Jadi inilah yang saya sarankan buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, buat supaya level stres kita berada di sini. Karena ini adalah stres yang tidak kita anggap sebagai musuh. Stres yang optimal, stres yang baik adalah stres yang bisa membangun dan mengembangkan kita. Kalau kita merasa, mungkin Bapak Ibu sekarang coba melihat ya, ini kondisi stres saya di mana sih? Kalau nih misalnya Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini kondisi stresnya yang wah terlalu kalem nih, terlalu tenang, malah cenderung ngantuk. Coba tambah stresnya. Pelajari hal-hal baru, bikin mungkin hal-hal, coba untuk pelajari hal baru, kita bikin janji yang baru kayak gitu. Oke? Dan sebaliknya, ketika teman-teman stresnya berada di sini yang udah berlebihan nih, udah sampai jatuh rasanya, kurangin stresnya, hindari stres-stres yang nggak perlu. Jadi, kita bukannya akan menghilangkan stres, karena stres tidak akan pernah bisa hilang. Saya ulangi sekali lagi, stres adalah bagian dari manusia dan stres tidak akan pernah bisa hilang gimana pun kita mencobanya.
Yang kita bisa adalah memilih stres yang optimal. Ini jangan jadi penting karena ngurus anak juga akan kondisi yang bikin stres ya pastinya kan, bahwa ya anak akan butuh uang untuk anak sekolah, untuk anak mungkin nanti kuliah, ketika anak sakit, ketika gimana ngajarin anak di rumah, itu semua bikin stres. Nah, tugas kita adalah gimana supaya stres ini nggak kita anggap sebagai lawan, tapi kita anggap sebagai ini hal yang bisa mengembangkan kita. Gitu. Nah, ini adalah saran saya untuk kedepannya, karena banyak yang menanyakan, gimana nih cara kita berhadapan dengan new normal ini? Gampangnya gini aja ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita beranggapan bahwa semua hal di dunia ini itu hanya kebagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah hal yang ini under control, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, yang susah adalah, lihat, ada yang beririsan di sini. Karena ini adalah hal-hal yang membuat kita suka bingung. Ini hal bisa kita kendalikan atau enggak ya? Maka itu butuh namanya kebijaksanaan atau wisdom untuk membedakan hal tersebut. Nah, kenapa kita bahas ini? Banyak orang yang nanya tentang, Dok, ini gimana saya persiapan untuk besok nih ketika semua udah buka lagi, udah normal lagi. Saya akan bilang kayak gini, lihatlah, semua hal itu kebagi dua, hal yang dalam kendali kita dan hal yang nggak dalam kendali kita. Yang paling gampang gini, COVID di luar kendali kita. It's not under our control. Oke? Kita di tempat kerja ada orang yang tiba-tiba batuk, ternyata dia COVID, dia mungkin OTG atau dia pasien dengan gejala gitu, itu nggak bisa kita kendalikan. Bahkan sesimpel kita berangkat macet lagi, itu nggak bisa kita kendalikan. Karena energi kita terbatas, maka energi itu kita arahkan untuk memikirkan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa yang bisa kita kendalikan? Cuci tangan, pakai masker. Kalau kita keluar rumah, hindari keramaian, hindari pegang-pegang sana-sini, kayak gitu. Itu adalah cara untuk kita menghemat energi kita sebagai manusia. Buat teman-teman yang tadi, saya senang ketika melihat banyak yang ternyata bisa tetap produktif, bahkan belajar hal-hal baru, mungkin adalah teman-teman yang akhirnya bisa menyadari bahwa ya kita kekunci di rumah, bahwa kita nggak bisa kemana-mana, ada lockdown, itu di luar dari kendali kita. Ya kita nggak bisa ngatur pemerintah bahwa kalau mau dibuka, nggak bisa kayak gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah apa yang bisa kita pelajarin. Kebetulan untungnya juga saya dan istri kami bisa mempelajari banyak hal baru selama dalam masa pandemi ini. Istri saya belajar kerajinan untuk makrame gitu. Saya juga jadi belajar untuk melakukan banyak IG live, bahkan sekarang lagi ngerencana untuk tulis buku lagi. Kami jadi mempelajari game-game baru, kami jadi gimana masuk ini deh. Sebelum terjadinya PSBB ataupun pandemi ini, saya yakin dari kita nggak ada seorang pun yang pernah mendengar Zoom atau menggunakan itu, kecuali mungkin orang-orang yang sudah terbiasa dengan menggunakan ini rapat secara online. Tapi sekarang akhirnya Zoom ini atau platform webinar seperti jadi sesuatu yang wajar. Artinya kan kita bisa mengendalikan apa yang nggak bisa. Ya, kita bisa mengendalikan terbatas apa yang bisa kita kendalikan aja. Dan untuk gampang membedakan lagi, hal yang bisa kita kendalikan itu sebenarnya cuma dua, ya Bapak Ibu. Pikiran kita, sama yang kedua adalah perilaku kita. Pikiran dan perilaku, dua itu aja. Cemas, nggak bisa kita kendalikan. Sedih, marah, kesel, nggak bisa kita kendalikan. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya saya lagi praktik, terus tiba-tiba ada orang masuk ke dalam ruangan saya, marah-marah, teriak-teriak. Terus saya bilang, Pak, jangan marah, Pak. Apakah marahnya bakal hilang atau enggak? Gitu. Tentu aja, ya nggak akan hilang. Yang ada dia malah tambah marah. Gitu. Atau orang yang lagi sedih, nangis, sampai meraung-raung, kita bilang, jangan sedih. Gitu. Nggak akan ngaruh. Karena tadi, emosi atau perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Terus, apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran sama perilaku. Buat misalnya orang-orang yang sedang marah, yang sedang teriak-teriak, yang bisa kita lakukan adalah, oke yuk, duduk dulu di sini, kasih minum, oke, saya akan mendengarkan semua kata-kata kamu. Orang yang sedang nangis, daripada kita bilang suruh untuk berhenti nangis, yang kita lakukan adalah, yuk sini, duduk dulu di sini, kita kasihin tisu, kita mungkin tepok-tepok dia dulu, itu yang bisa kita kendalikan. Oke? Kenapa ini penting? Karena kita akan mengangkat ke topik berikutnya, gimana cara kita untuk memvalidasi perasaan pada anak, gimana ketika anak kita marah, ketika anak kita bosan. Saya cukup banyak dapat laporan kemarin tentang anak-anak yang dalam kondisi ini, mereka tuh sampai nangis, rewel, bahkan kemarin kita sempat lihat di media sosial, seorang anak malam-malam nangis, dia minta datang ke sekolahnya untuk melihat sekolahnya lagi. Mungkin buat kita itu hal yang kayak absurd gitu, nggak masuk akal. Kita mah kalau bisa nggak sekolah, ini anak malah mau sekolah. Tapi sebenarnya yang diinginkan anak itu bukan sekolahnya. Yang diinginkan anak itu adalah sebuah normalitas. Dia pengen kembali lagi bisa ketemu teman-temannya, bisa ngobrol sama teman-temannya, dan dia nggak berada di rumah terus-menerus. Bayangkan kalau anak seperti ini kita bilang, udah jangan nangis, sudah terima aja. Nggak akan bisa.
Yang bisa kita kendalikan adalah tanyakan apa yang dia mau. Misalnya dia bosan di rumah, dia mau untuk main keluar. Kita bilang, oke, kita nggak bisa main keluar. Mungkin kita bisa main di halaman rumah. Tapi kita mencoba hal-hal yang baru, kayak gitu. Buat yang mungkin berada di apartemen, mungkin kan termasuk ya Arumaya ini kan bentuknya apartemen gitu kan ya. Ketika kita nggak bisa untuk mengganti lingkungan karena nggak bisa keluar, mungkin kita bisa buka jendela, terus mungkin misalnya bikin origami atau lipatin kertas di dekat jendela, sehingga mengubah suasana. Itulah yang bisa kita kendalikan. Oke? Tapi kalau kita berusaha mengendalikan anak kita, yang ada adalah anak ini masuk dalam kategori yang nggak bisa kita kendalikan. Kalaupun kita paksa untuk kendalikan, akan ada tahapnya dia akan meledak, marah, malah akan merusak hubungan sama kita. Jadi, inilah prinsip yang paling penting ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Cobalah untuk kenali apa hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang nggak bisa kita kendalikan. Dan kalau udah, energi kita fokuskan ke hal yang bisa kita kendalikan aja. Gitu. Nah, terus, ini untuk mengenali, karena kita tadi ngeliat ya, mungkin sebagian besar sudah memiliki anak, gimana mengenali stres pada anak? Karena ini salah satu pertanyaan favorit untuk Bapak Ibu sih. Jadi, emang anak bisa stres dok? Anak kan belum cari uang gitu, belum harus bayar pajak, belum bayar cicilan gitu. Ternyata bisa loh, anak juga bisa stres. Gitu. Bedanya adalah stres pada anak, ya isinya terkait dengan perkembangan usia dia. Kalau untuk kita yang dewasa mungkin stres kita adalah berhubungan dengan kerja, berhubungan dengan produktivitas, berhubungan dengan uang, dengan pajak, kayak gitu. Pada remaja, stresnya itu berhubungan dengan peer, dengan teman-temannya. Gimana dia ditolak oleh kelompok, gimana dia diterima, atau dia mau tentang pacar mungkin, dia lagi mendeketin orang, itu tingkat stresnya di situ. Buat anak-anak yang lebih kecil lagi, mungkin terkait dengan peer juga sama. Tapi untuk anak-anak yang lebih kecil lagi, berusia di bawah 5 tahun, stres mereka adalah bahwa mereka punya kebutuhan untuk eksplorasi. Mereka punya kebutuhan untuk mempelajari hal-hal baru, untuk keluar, untuk megang pohon, untuk megang tanah, dan lain-lainnya. Sehingga ketika itu hilang, sangat mungkin bahwa anak-anak Anda akan jadi stres. Nah, ini sedikit mungkin saya gambarkan. Bagaimana ciri anak-anak yang stres? Jelas berbeda dengan dewasa. Karena kalau orang dewasa bisa mengatakan, aku lagi stres. Anak umur di bawah 5 tahun, atau beginilah anak-anak yang masih SD, masih usia sekolah, kecil banget kemungkinan mereka akan bisa bilang bahwa dia sedang stres. Kalau dia bisa mengatakan, mama, papa, aku lagi stres, itu bagus, jangan diketawain. Artinya, dia bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan. Tapi ketika dia mengalami gejala seperti ini, ada 6 gejala, saya akan bahas secara ringkas. Sakit perut. Oke, misalnya dia jadi sering mengalami sakit perut, jadi sering BAB, padahal nggak ada salah makanan apa-apa. Ini juga dialami pada orang dewasa, kan sakit mah sering terjadi pada orang-orang yang stres berkelanjutan, yang stres berpanjang. Ini mungkin menggambarkan ada tekanan. Kedua, pada anak-anak yang terutama mungkin usianya lebih remaja gitu, atau yang sudah SD, yang sudah bisa bicara cukup jelas, tiba-tiba orang tua mengeluhkan, ini anak saya jadi gampang untuk marah, jadi gampang untuk melawan. Sebelumnya dia anak yang baik, gitu. Atau dia tiba-tiba jadi sering menangis gitu, jadi sering mukul, sering banting barang. Ini mungkin karena ada stres yang nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa perilaku, bahasa perbuatan. Poin ketiga adalah overthinking. Biasanya sih ini pada usia yang sudah mungkin lebih dewasa ya, artinya yang remaja gitu, dia jadi gampang kepikiran tentang banyak hal. Biasanya kata kunci gini, gimana kalau gini, gimana kalau gimana kalau nanti ini sekolahnya nggak balik-balik, gimana kalau nanti aku nggak bisa kuliah gitu. Lalu, problem sleeping. Anak-anak itu termasuk yang jam tidurnya paling gampang untuk menjadi stabil. Beda dengan kita, orang dewasa, yang dimana kita bisa tiba-tiba harus bangun malam-malam untuk mengerjakan sesuatu. Nah, pada anak-anak ketika mereka malam hari jadi nggak bisa tidur, itu mungkin kegelisahan yang berlebihan. Nah, ini juga yang poin nomor 5 ini, bisa jadi terjadi social withdrawal. Artinya dia jadi pengen mengurung diri, dia jadi nggak pengen untuk sosialisasi sama teman-temannya. Ciri khasnya gini, teman-temannya ngajakin sesuatu, yuk kita ngumpul yuk, terus anaknya nggak mau. Kayak gitu. Jadi ini bisa jadi sebuah gambaran bahwa dia mengalami stres dan dia tidak bisa handle lingkungan di luarnya. Nah, ini juga. Yang terakhir ini adalah hopelessness. Sebenarnya ini pada semua kelompok usia sih. Perasaan seperti kita tidak berdaya, hopeless. Hope itu harapan, hopeless itu kayak kita tidak punya harapan. Nah, ketika dia ngerasa kayak, mungkin, kenapa kamu ngerjain PR? Males, ngapain gitu. Aku nggak bakal bisa. Itu tanda-tanda bahwa stres pada anak itu sudah terjadi. Nah, terus, apa yang bisa kita lakukan? Baik ini anak, ini remaja, ini adalah teman kita, rekan kerja kita, atasan, suami, istri, saudara, siapapun itu, cara paling sederhana untuk menangani emosi pada manusia adalah dengan mendengarkan dan memvalidasi perasaan. Mendengarkan itu gampang. Itu kan kita cukup dengar, diam,
dan menyimak dia. Oke? Ada beda antara dengerin yang iya gue dengerin tapi itu artinya kita nggak mendengarkan. Ketika kita mendengarkan anak ngomong, cobalah untuk tidak memotong itu, cobalah untuk memahami dan kita untuk mendengarkan gitu. Validasi itu seperti gini. Seorang anak memberikan kita sebuah checklist dan kita akan menceklis hal-hal tersebut. Gimana cara meyakinkan bahwa kita memvalidasi dia? Gunakan teknik berikutnya. Ketika mendengarkan, ngangguk-ngangguk, oh gitu. Itu sudah memvalidasi. Oke? Atau misalnya dia sedang menangis, dia sedang gini. Bukannya kita bilang, udah nggak usah nangis, nggak apa-apa kok. Ada mainan rusak, udah nggak apa-apa, ntar kita beli lagi. Itu walaupun logis, tapi kita tidak memvalidasi perasaan dia. Saat anak sedang marah, sedang sedih, mainannya nangis, yang dia pengen adalah orang tuanya untuk tahu. Tolong dong, akui bahwa saya ini sedang nangis, saya ini sedang sedih. Yang kita bicarakan adalah, wah iya ya, padahal mainan ini kamu sayang banget ya sama mainan ini. Ya, kamu merasa sedih dan itu nggak apa-apa. Jadi kita berikan label untuk perasaannya. Kita berikan, it's okay to feel sad. Oh iya, ini kamu sedang sedih, ini kamu sedang marah. Jangan pernah ketika anak lagi kayak gitu, terus udahlah nggak usah sedih, ngapain sih? Ini banyak terjadi pada mungkin remaja ketika patah hati, putus cinta, orang tuanya akan langsung reaktif dengan bilang, udahlah cewek itu banyak, nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Padahal pada saat itu dia cuma pengen divalidasi, dia cuma pengen merasa, oh iya kamu sakit hati ya, padahal kamu sayang banget sama dia. Ya udah sekarang kita ngapain supaya kita masih lebih tenang lagi. Oke, jadi inilah yang kita perlu, validasi. Gimana validasi? Mendengarkan. Gak usah motong, gak usah memaksakan kita harus mikir kata-kata yang indah buat dia, gak perlu. Kebanyakan ketika orang lagi ngomong sama kita, dia tuh butuh salah satu antara 3 hal. Pertama, dia cuma butuh untuk ngomel-ngomel doang, untuk ngomong doang. Kedua, dia butuh untuk diiyain. Dia butuh, oh gitu, oh iya ya, oh kamu sedih ya, pasti, oh kamu kesel ya, kok bos tuh begitu sih? Itu adalah yang kedua, dan itu adalah yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Baru ketiga, dia butuh pendapat dari kita, dia butuh saran. Nah, sebagian besar mereka tuh butuhnya yang kedua ini, mereka butuh untuk divalidasi, untuk di-okein. Jadi, sekarang, gimana caranya untuk kita menghindari konflik di rumah, gimana ketika nanti kita berada di tempat kerja, mungkin ketemu sama teman kerja yang sangat-sangat cemas sampai kita kayak gemes gitu sama dia, cobalah untuk memvalidasi dia. Iya ya, lu cemas ya, apalagi misalnya kan anak lu di rumah gini, rumah lu banyak ya wajar ya kalau jadi cemas kalau anak lu sakit. Udah, dengan demikian itu akan sangat-sangat membantu untuk menjalin bonding yang bagus dengan mereka. Nanti untuk selanjutnya lagi mungkin kita akan banyak bahas di sesi diskusi, dan setelah ini Debbie Vincent ya akan menjelaskan tentang gimana tadi caranya untuk kita bereksplor bersama dengan anak, mengembangkan potensi anak, supaya ketika melewati masa yang masih transisi ini yang menuju new normal nanti, kita cukup siap untuk menghadapinya. Dan kalau misalnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, wah terlalu banyak yang saya bahas hari ini, bingung harus mengingat apa, ingatlah ini aja. Semua hal hanya kebagi dua, yang dalam kendali kita dan nggak dalam kendali kita. Dan fokuskanlah energi kita untuk fokus hanya ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, Dokter Andreas. Menarik ya dok ya pembahasannya. Jadi untuk yang poin yang saya tangkap nih, jadi stres jangan jadi lawan nih. Jadi namun bisa buat jadi Anda berkembang, sahabat rumahnya jadi bisa berkembang lebih-lebih lagi. Dan juga untuk anak, jangan abaikan tanda-tanda stres pada anak ya dok ya. Itu juga sangat penting bagi anak-anak. Nah, untuk sahabat Arumaya, untuk di kolom Q&A bisa ditanyakan. Misalkan ada pertanyaan, bisa langsung diketik di sana. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan mau panggil dulu nih Pak Debbie Vincent untuk pembicara kedua. Oke, halo Pak Anton, halo semuanya. Pak Tebi, Halo apa semua kabar sahabat Pak? Arumaya, baik, luar biasa, dahsyat. Sehat ya? Sehat pastinya selalu. Oke, siang ini mau bahas apa nih Pak? Oke, sebelum saya ngebahas lebih lanjut ya, boleh saya puterin sebuah video dulu, Pak Anton? Boleh. Biar laptop saya di sini jadi operator ya. Kita agak sedikit santai ya. Oke. Kita coba share. Sebentar. Sudah bisa di-share ya? Boleh ya? Halo Pak Anton? Ya, boleh. Oke.
Kita coba share kalau begitu. Oke, kita nyalakan. Terima kasih sudah bisa di-share. Oke. Ya, ini kita Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Halo Francis, saya Teddy Vincent dan hari ini saya mau ceritain tentang saya. Dan saat ini umur saya 23 tahun dan saya merupakan lulusan Industrial Engineering di Universitas Tarumanegara. Dan saya adalah seorang magician. Perjalanan saya sebagai seorang magician berawal dari tahun 2008. Dan itu saya belajar bagaimana caranya saya menggunakan ilmu kecepatan tangan ataupun juga ilmu sulap. Di situ saya belajar public speaking, gestur maupun showmanship. Pada tahun 2012, saya pertama kalinya sebagai magician menampilkan ilmu sulap saya dan itu merupakan titik awal saya menjadi seorang magician. Dan saya berani untuk tampil di depan publik. Semasa kuliah dari awal 2013, saya ikut organisasi, berbagai organisasi di kampus dan maupun di luar kampus. Dari situ saya membuat suatu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Tarumanegara, yaitu Federasi Sulap Tarumanegara. Setelah itu, saya mencoba untuk membuka bisnis baru, yaitu di dalam dunia entertainment. Karena saya sudah berkecimpung di dunia entertainment dari awal saya 2013, akhirnya saya memutuskan untuk membuka event organizer, khususnya di bidang performa. Dan sampai detik ini, saya bersyukur kepada Tuhan, karena saya bisa menjadi guest sulap terpilih nasional pada 2016. Saya juga bisa ikut terpilih sebagai putra batik Nusantara, putra batik perbankan khususnya, dan saya bisa tampil di berbagai negara maupun juga di acara terbesar Asia yaitu di Asian Games 2018. Dan saya Teddy Vincent, this is me. Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Senang sekali pastinya ya, saya Teddy Vincent bisa hadir di depan Bapak Ibu. Ini, saya stop share dulu ya. Senang sekali saya rasanya bisa hadir di depan Bapak Ibu semua. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengembangkan potensi anak menjadi lebih kreatif di era new normal. Oke, saya akan lanjut ya ke slide-nya. Kita akan lihat. Saya share ya. Oke, sebentar. Saya share. Ya. Oke. Ya. Oke, mengembangkan potensi anak. Nah, ini sangat penting sekali. Yang pastinya tadi host kita sudah sangat bilang bahwa acara ini diselenggarakan oleh Arumaya Residence. Sekali lagi terima kasih Arumaya Residence, sehingga kami semua bisa, saya dan Dr. Andreas bisa berkesempatan untuk sharing di sini. Oke, tadi saya juga sudah sebut bahwa saya adalah Teddy Vincent, saya adalah seorang magician, full-time magician dan entrepreneur, dan juga teacher of kids magic, khusus untuk anak-anak. Nah, dulunya saya itu memang merupakan orang yang begitu culun, ya bisa dibilang mungkin dibully, lalu mungkin karena tidak bisa melakukan banyak hal, misalnya seperti olahraga dan lain sebagainya. Tapi ada satu kata yang mengubah saya dan juga membuat saya berubah hingga sampai saat ini. Kata itu berkata bahwa hard skill memang penting, tapi soft skill jauh begitu penting. Oke, that's the good point. Jadi apa bedanya hard skill sama soft skill? Nah, ini kadang-kadang mungkin kita tahu ya, saya cuma hanya mengingatkan kembali. Hard skill adalah sesuatu yang absolut. Nah, absolut itu apa? Contohnya seperti ilmu pelajaran yang kita lihat di sekolah. Kayak matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan nggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, terus ilmu pengetahuan alam, gravitasi, itu pasti kalau di bumi pasti turunnya ke bawah, nggak mungkin ke atas. Nah, seperti itu. Kalau soft skill itu adalah sesuatu yang tidak absolut. Nah, contohnya apa? Kayak misalkan bisnis, seni, magic, dance, menyanyi, dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada contohnya kayak communication, leadership, teamwork, itu nggak bisa didapat. Nah, kalau bisnis kita udah saling melekat ya. Jadi bisnis itu memang ada teorinya, tapi nggak bisa begitu aja. Harus dipraktekkan, perlu pengalaman, perlu experience di dalamnya. Itu jadi bedanya yang mendasar ya.
Nah, saya ingin menanya, apakah anak Anda atau mungkin kita sendiri ketika kecil mempunyai masalah ini? Nah, mungkin pollingnya boleh dikeluarin juga host kita. Kita coba polling dulu ya di sini. Oh, oke. Sebelumnya mungkin saya share dulu. Saya share dulu ceritanya mungkin. Saya share dulu mungkin ya. Jadi begini, saya akan menceritakan sebuah kisah sepasang suami istri ya. Kita bisa sebut dia adalah Denny dan Anissa ya. Denny dan Anissa ini adalah sepasang suami istri yang dikaruniai anak yang dinamai mereka Billy. Ya, mereka namai Billy. Nah, Billy ini memang kadang anak yang cenderung aktif ya, cenderung bandel kadang, tapi kadang begitu penurut, tapi kadang begitu pendiam. Seperti anak pada umumnya, Billy juga pasti ke sekolah, belajar, ya setelah les pulang sekolah, dia ngeles pelajaran, seperti biasa. Lalu setelah habis les pelajaran, mungkin dia main game, nonton YouTube, atau asik dengan dunianya sendiri. Nah, Billy ketika pulang sekolah juga merasakan bahwa mungkin kesepian. Mungkin dia merasa bahwa orang tuanya kan bekerja atau berbisnis, ya kan. Pastinya orang tua kan ingin mendidik anaknya dan juga ingin menyiapkan masa depan untuk anaknya. Nah, sepulang dari kerja, orang tuanya juga pasti nanyain, Billy, tadi gimana sekolahnya? Terus pasti Billy jawab, ya paling dia jawabnya gini, ya biasa aja. Lalu dia balik lagi ke kamar, terus main YouTube lagi, ataupun asik dengan dunianya sendiri. Nah, pertanyaannya, mungkin apakah Bapak Ibu di sini, atau mungkin ketika kita kecil ya, merasakan hal yang sama, seperti yang dicerita ini? Nah, mungkin boleh dikeluarin pollingnya, Mas. Apakah merasakan hal yang sama seperti Denny dan Anissa ya? Kita coba dulu. Nah, nggak masalah, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi jawab aja. Dan ini kita juga nggak bisa lihat namanya. Jadi bebas, Ibu bisa bilang jawab aja. Kita tunggu ya sekalian. Oke. Di situ ada next selanjutnya, ya bisa di next ya. Apakah Bapak atau Ibu tertarik untuk mengembangkan potensi anak Anda? Jika ya, boleh jawab ya. Jika tidak, bisa jawab tidak. Oke. Jawabannya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar sesuai kata Dr. Andreas tadi. Saya sangat setuju sekali. Oke. Kita nah, sambil ini mungkin kita sambil lanjut ya. Mungkin mau pollingnya, kalau sudah selesai bisa ditekan selesai. Oke. Oh, atau kita tunjukin dulu hasilnya. Wah, good. Nah, di sini ada yang merasa sama, 56%, ada yang enggak. Ya, oke. Nah, di sini hampir 100% ya, 93,8% ingin mengembangkan potensi anaknya. That's the good point. Pasti semua orang tua merasakan hal yang ingin, sama. Oke. Kita lanjut ya. Kalau saya boleh lanjut. Oke. Nah, sebagai orang tua, ya ini harapan orang tua nih pasti selalu. Sebagai orang tua, kita terkadang ingin mengajarkan segala hal kepada anak. Tapi terkadang keterbatasan waktu dan sumber daya, ya pasti karena pekerjaan, ingin menata masa depan untuk anaknya, ya sekolah. Nah, terkadang orang tua juga permasalahannya ada satu permasalahan yang dianggap normal. Nah, apa itu? Yaitu anak pergi ke sekolah SD, lalu habis itu berlalu SMP, berlalu lagi SMA, lalu habis itu kerja. Itu rasanya hal yang normal gitu. Tapi orang tua juga lupa akan prosesnya, nggak tahu perkembangan anak, nggak tahu anak itu tumbuh kayak apa. Mungkin karena anak jarang bercerita, mungkin karena kurang dekat, dan lain sebagainya. Nah, di sini permasalahannya adalah, sebagai orang tua pastinya kita harus tahu proses anak, sehingga kita bisa mengajarkan anak jauh. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ada yang bilang juga setiap anak memiliki bakat yang begitu beragam, pentingnya melihat bakat serta cara membimbing anak pada potensi yang memang dimiliki anak. Nah, perlu digarisbawahi membimbing anak. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, dulu saya berpikir, kalau seandainya orang itu punya bakat satu, misalkan saya bisa gambar ya, berarti saya nggak bisa basket, berarti saya nggak bisa main sulap. Udah. Tapi pada kenyataannya, bakat atau talenta itu ternyata bisa dipelajari, diasah, dan dikembangkan. Wow. Nah, itu menjadi pengalaman saya sendiri. Oke.
di sini juga ada yang bilang juga setiap anak memiliki bakat yang begitu beragam. Ya kan tadi sudah dibahas bahwa sukses atau tidaknya anak di kemudian hari ditentukan oleh potensi yang dimiliki masing-masing anak. Sangat penting bagi orang tua untuk membina hubungan yang baik dengan lingkungan. Orang tua pun perlu tahu seperti apa kepribadian buah hatinya, supaya dapat mencari cara mendidik yang sesuai dengan kepribadian anak, sehingga potensi anak dapat berkembang dengan maksimal. That's a good point, maksimal. Oke. Nah, ini saya mau memberikan bukti nyata ya, dengan seorang anak yang merupakan salah satu murid saya. Dia awalnya begitu pendiam, ya malu untuk tampil di depan, tidak berani untuk tampil di depan. Saya didik dari umur 7 tahun, sekarang sudah 11 tahun. Ya, mungkin tidak dekat sama orang tuanya juga, sama mamanya, bahkan papanya juga pastinya. Nah, ini fotonya. Nah, ini namanya Fritzi, salah satu murid saya. Dia sekarang begitu berani tampil di depan publik, dia sangat percaya diri, dia juga dekat dengan mamanya, memiliki karakter itu sangat penting sekali, bahkan dekat dengan mamanya. Nah, bahkan kadang-kadang kalau lagi ngobrol, "Ma, aku gendutan nggak sih?" Terus kayak, ya begitulah, sampai ada celoteh-celotehnya, bercandaan bareng, nah itu sangat dekat sekali. Bahkan cerita sedikit pun dia ceritakan. Nah, lanjut. Nah, permasalahannya anaknya udah hebat nih, penuh bakat, dia jago, apa segala macam. Tapi ada satu permasalahan. Ini dia. Apakah anak saya berbeda? Apakah anak Anda berbeda? Apakah Fritzi berbeda daripada yang lainnya? Nah, bisa dikatakan bahwa survei Monkey di sini kita lihat ya, ada grafik baby boomerang itu yang sebelah kanan. Itu baby boomerang itu hasil anaknya itu kayak saya, umur 20-an. Ya, sekarang saya 24 ya. Yang tadi di video bohong ya, itu video 1 tahun sebelumnya. Baby boomerang itu kira-kira lahir, orang tuanya itu lahir tahun 50-an sampai 60-an. Kalau generasi X itu 70-an sampai 80-an. Generasi milenial itu 90-an sampai 2000-an. Nah, itu tahun lahirnya ya. Nah, zaman dulu, waktu itu kalau dilihat yang kuning, orang tua tuh tidak mau memperlihatkan, jarang sekali memperlihatkan foto anaknya. Kenapa? Karena media sosial itu kan memang belum berkembang waktu itu. Terus habis itu biasanya orang taruh foto itu di album, ya pasti. Dan biasanya kalau di album itu dibongkar cuma hanya untuk orang-orang yang terdekatnya, mungkin calon suaminya, atau misalkan saudaranya, ataupun teman terdekatnya, begitu. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Grafik yang putih dan hijau, ya. Kalau kita lihat, grafik yang putih adalah nama anak yang unik, ya. Dan juga yang hijau adalah sangat peduli akan penilaian orang tua lain mengenai orang tua lain seputar makanan yang diberikan, ataupun juga misalkan talenta yang dimiliki. Nah, itu menarik. Orang bernaik-naik jadi ingin anaknya unik. Nah, kenapa? Panji Pragiwaksono juga pernah bilang nih, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kenapa? Kalau lebih baik itu banyak. Misalkan anak bisa matematika, dia bisa bahasa, jago. Tapi di luar sana masih banyak yang lebih jago, banyak yang lebih baik. Tapi kalau lebih beda, nah, itu pasti akan membedakan semuanya. Akan membuat anak itu menonjol. Nah, oke, kita akan bahas itu. Kita akan bahas sebenarnya apa yang membuat anak kita atau kita jauh lebih berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ada fotonya ya. Nah, anak itu bukan berbeda karena penampilannya, rambutnya, pakaian yang dia pakai, atribut yang dia pakai. Misalkan gini, atau kulitnya, atau rambutnya panjang atau pendek. Tapi di sini, di sebelah kanan, yang bikin berbeda. Mungkin bisa ditebak-tebak dulu, kira-kira apa. Ya. Yang bikin berbeda adalah pemikirannya, interaksinya dengan orang lain. Nah, cara dia berpikir membuat itu menjadi tindakan. Tindakan membuat itu menjadi habit. Dan habit itu membentuk sesuatu yang unik. Kenapa unik? Nah, cara yang menjadi unik. Ini bukan uniknya itu maksudnya ikan, kalau orang ke kanan, saya ke kiri. Enggak begitu. Kalau misalkan orang duduk, saya berdiri sendiri. Enggak begitu. Tapi yang membuat menjadi unik bukan seperti ikan ini. Tapi adalah, ini dia, karakter atau kepribadian anak. Nah, kadang kita lupa, ya, kita tahu, tapi kita lupa akan hal itu. Karakter atau kepribadian anak itu. Kenapa itu penting karakter? Karena pendidikan karakter itu sangat bersinergi antara sekolah dan juga masyarakat. Sekolah, kita juga butuh sekolah untuk anak kita belajar kan. Tapi sekolah juga butuh support dari orang tuanya.
butuh juga bimbingan dari orang tuanya. Seperti tadi Dokter Andreas sudah sampaikan ya, perlu validasi dan lain sebagainya. Dan begitu juga dalam bermasyarakat pastinya. Nah, ini untuk menjadi orang tua yang bijaksana, pastinya kita harus menjadi orang tua yang tegas, ya kan? Tapi menunjukkan kasih sayang. Yang dimaksud tegas itu bukan tegasnya galak, karena tegas galak itu beda. Kalau tegas itu maksudnya adalah sesuatu yang orang kita tenang gitu, tidak puas, maksudnya bukan puas ya. Jadi kalau galak itu kayak memuaskan ego. Jadi kayak sesuatu yang kita mencari-cari kesalahan. Tapi kalau tegas enggak, dengan kasih sayang gitu. Bedanya, itu perbedaannya ya. Nah, yang kedua juga menarik, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Nah, karena kenapa? Biasanya orang tua itu memanjakan. Kalau anaknya salah, udah nggak ditegur. Nah, ini juga salah. Memanjakan anak itu membuat dia menjadi jauh lebih buruk sebenarnya. Kenapa? Nanti saya akan bahas sedikit. Ya. Yang ketiga, melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Nah, seperti tadi Dokter Andreas bilang dengan validasi dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini, kenali potensi anak Anda. Bagaimana caranya? Ini saya kasih tips sedikit ya. Yang pasti pertama memberikan wawasan yang luas. Ya, mengenai sekolah, dan juga mungkin dengan internet, ya, Instagram. Kenapa sih belum boleh pakai Instagram dan lain sebagainya? Kalian sebagai orang tua kita harus kasih tahu. Terus habis itu juga amati perkembangan anak. Nah, perkembangan anak perlu diamati, gimana prosesnya, karakternya itu sangat penting. Tadi kita sudah bahas ya. Lakukan tes bakat. Nah, tes bakat ini bisa macam-macam. Mungkin bisa ke dokter, bisa ke psikologi, bisa berbicara dengan Dokter Andreas, atau bisa ikut, kita mencoba workshop. Misalkan anaknya dijajali, ya misalkan bahasanya ya, dijajali workshop nih, ikut ini. Nanti kita lihat anaknya demen yang mana dengan praktek itu. Contohnya kayak Fritzi tadi, dia itu awalnya lesnya dance, habis itu nyanyi. Dia nggak suka nyanyi ternyata, dia tapi tetap suka, dia habis itu magic. Nah, dia kecimpung di dunia magic akhirnya, tapi dia tetap ikut modeling, ikut dance, begitu. Nah, yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak orang tua. Nah, ini paling penting nih. Sebagai orang tua, kita bukannya memaksakan, ayo kamu harus begini, kamu harus bisa main musik. Enggak, jangan. Justru sebagai orang tua, kita lebih baik membimbing anak. Kita tahu dia sukanya apa, kita bimbing anak itu untuk arah yang lebih positif. Seperti itu. Oke, nah ini habit orang tua yang biasanya sering terjadi ya. Sayang pada anak bukan berarti memanjakan anak. Nah, kan sering banget nih manjain anak. Nah, tapi kalau di milenial ini kayaknya udah mulai berkurang nih. Makanya disebutnya millennial parenting. Ya kan? Nah, millennial parenting ini sedikit berbeda memang. Kita bisa, ini slide-nya. Sorry. Nge-freeze ya slide-nya ya. Kan host-nya mungkin boleh ini. Iya, kita coba sebentar ya. Sepertinya nge-freeze. Oh, sorry. Ini saya sempat keluar kayaknya dari Zoom-nya. Yang slide-nya. Oke, jadi habit orang tua itu sangat penting ya, sambil menunggu. Karena kenapa? Di era milenial ini udah banyak banget kayak sekolah online, ya kan? Kelas online, lalu habis itu ada juga wisuda bahkan online, kelulusan juga online. Wah, that's the good point, aneh banget, ya kan? Dulu kita nggak pernah mikir kalau itu online, ya. Saya sambil buka Zoom-nya ya. Kita nggak pernah mikir itu online, tapi sekarang udah jadi online. Nah, ini saya buka sedikit biar Bapak Ibu bisa lihat, ya. Keren sekali ya. Oke. Nah, oke, sudah masuk ya. Bisa di ini, saya boleh share lagi host kita. Oke, saya akan share sekali lagi. Ya, oke, good. Nah, masuk lagi ya. Oke. Nah, ini, tadi ini. Nah, millennial parenting ini sangat berbeda ya. Karena di era new normal ini semua orang udah online. Karena memang sekolah sudah maunya ketemu misalkan, tapi orang tua takut. Nah, ini wajar aja, memang sangat wajar terjadi. Karena kita takut anak kita kenapa-napa. Nah, makanya ada sekolah online. Kelulusan aja bahkan ada apa yang kemarin viral itu drive-thru. Wah, itu luar biasa itu. Sungguh luar biasa.
Wisuda online mungkin kita masih bisa pikir, tapi drive-thru itu luar biasa. Ya, seperti makanan cepat saji ya. Nah, ini kalau kita lihat dari Google Trend, kita bisa lihat dari Google Trend, Bapak Ibu bisa juga cari di Google. Nah, ada beberapa habit yang berkembang. Nah, contohnya di kolom yang pertama, di kotak yang pertama itu, bagaimana cara kita potong rambut sendiri. Nah, itu potong rambut sendiri udah mulai meningkat. Orang banyak yang beli cukuran kan sekarang. Terus yang di kotak ketiga itu juga menarik, gimana caranya kita olahraga di rumah, workout. Ya kan, workout kan olahraga. Sekarang orang udah takut juga nge-gym, tapi mungkin nanti setelah ini, di AKB ini ya, kan udah bukan PSBB lagi, mungkin orang sudah mulai gym. Kita tidak tahu. Terus habis itu ada yang menarik di kotak ke-6. Nah, ini bagaimana membuat anak sibuk. Nah, pastinya Bapak Ibu kan punya banyak kesibukan, pekerjaan. Tapi kita pingin nih anak kita sibuk tapi positif. Nah, gimana caranya? Nah, yang terjadi adalah sekarang adalah tren kelas online. Nah, tren kelas online ini banyak banget terjadi, bahkan les aja online sekarang ya. Dan, nah, kalau yang saya terapkan adalah Magic Class Online. Nah, Magic Class Online ini terjadi, saya buat ya, saya waktu itu memang kebetulan orang tua murid, saya kan waktu itu private ngajarnya, orang tua murid tiba-tiba masih ada yang transfer saya kaget, loh kok bisa dia transfer gitu. Akhirnya dengan transfer itu saya berpikir ulang, oke, kayaknya kita harus bikin kelas online dengan Zoom ataupun Google Meeting. Jadi saya bikin sistemnya dulu. Setelah bikin sistemnya, saya kasih tahu ke orang tua, Bapak, Ibu, Mams, mau nggak kalau kita kelasnya online? Habis itu yang transfer juga pastinya saya kasih tahu dulu, karena saya nggak enak banget ya, maksudnya tidak ketemu, tapi dia masih transfer. Akhirnya saya buat sistemnya. Jadi sistemnya adalah mereka belajar online. Di sini ada hubungan antara orang tua dan anak. Sebelum kelas, ya 1 minggu sebelumnya, saya akan kasih tahu materi ataupun bahan-bahan yang akan disiapkan oleh anak. Nah, orang tua ataupun mungkin dibantu susternya atau mbaknya, itu menyiapkan barang seperti kertas, ataupun koin, ataupun pulpen, atau uang kertas, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, nanti kita akan kelas. Setelah kelas, mereka akan mengirimkan PR-nya. PR-nya berupa video. Nah, biasanya kan kalau video kan anak nggak punya WhatsApp ya, nggak punya Line. Nah, mereka kirim lewat WhatsApp orang tuanya pasti. Nah, di situ orang tua melihat perkembangan anaknya. Dari situ, oh iya, anak saya ternyata kalau ngomong gini ya, dia kalau ekspresi gini ya, kayaknya kurang ini ya, gitu. Oke, saya sudah diinin waktu ya, 4 menit lagi katanya. Oke, terus habis itu, setelah itu orang tua juga kita kasih feedback. Setelah dikirim videonya, kita kasih feedback. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Setelah itu, setelah benar kita secara objektif, orang tua akan melihat penilaiannya. Nah, di situ karena kita bernilai jujur, ya orang tua juga pasti menerima, oh iya ternyata kurang di sini. Dia melihat potensi anaknya kan. Dari situ orang tua juga sama anak juga berkembang, kamu harus begini, gini-gini. Tapi dikasih tahu dengan kasih sayang. Kita juga sosialisasi, Bu, kayaknya anaknya begini-gini. Nah, seperti itu kisahnya. Nah, visi misi dari Magic Class Online saya sendiri juga ingin memajukan ataupun mengembangkan potensi anak, ya, anak berkarakter pastinya. Dan yang harus paling penting adalah anak dan orang tua semakin dekat. Nah, ini saya mau kasih satu video ya. Nah, ini Windsor Magic, ini memang Magic Performance, Magic Class Private, sekarang udah online. Ada online juga. Saya mau kasih satu video ya. Ini mungkin saya setel dulu. Sorry. Nggak bisa ya. Nah. Oke, ini awalnya anaknya itu cenderung masih pemalu. Ngomongnya ini karena kita harus storytelling, karena di Magic itu kan dia harus storytelling, bisa ekspresi, harus bisa acting, ya kan? Yang kita udah tahu kartunya mungkin diginiin, tapi kartunya diapain, misalkan. Dia harus bisa acting dan berani dan percaya diri. Dan eye contact, body gesture, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba kirim dulu satu video ya. Masih ada waktu mungkin Pak Anton? Host bagaimana? Sedikit sih Pak, bisa Pak. Oke, kita coba ya. Kalau gitu saya akan coba share dulu 3 yang satu video. Oke. Oke, di sini ada satu anak ya. Dia awalnya ini belajar masih biasa, dia belum ekspresif ya. Tapi kita harus coba ajarin gayanya, bagaimana dia caranya body language, ekspresi dan lain sebagainya macam. Ini waktu itu masih private, masih ketemu. Nah, ini udah mulai ekspresif dia. Mulai berkembang. Nah, tuh.
Ini anaknya masih waktu itu umurnya 6 tahun. Sekarang dia 7 tahun ini. Nah, akhirnya dia tampil ya. Saya coba untuk tampil di suatu acara ya, di mall. Nah. Oke. Mungkin itu singkatnya. Nah, ini anak kecil. Nah, ini memang magic itu ada berbagai jenis ya. Ini saya kalau boleh share lagi satu video lagi. Yang tadi storytelling. Suaranya kurang kedengeran ya. Bentar, saya coba. Nah, ini maksudnya dari sini dia masih kaku. Dia masih belum terlalu bisa untuk mengembangkan bakatnya. Nah, ini bisa kelihatan banget di sini nih. Nah, bentar share. Oke, ini ada suaranya. Tapi ya Masih terbata-bata lah intinya. Nah, tapi setelah 1 bulan kemudian, halo, nama saya Jona. Hari ini saya akan memasuap sekalian bercerita. Oke. Ada 2 orang kakak beradik. Yang satu namanya Sekop, yang satu namanya Diamond ya. Habis itu suatu hari si Sekop ini ingin nge-prank si Diamond. Lalu apa yang dia mau prank? Oke, begini. oke, sorry saya potong Ya. dulu ya, karena keterbatasan waktu. Nanti kita terlalu asik ya jadinya ya. Ini saya lanjut lagi ke slide-nya. Oke. Nah, itu memang butuh proses. Seorang anak itu memang butuh proses dari cara mereka berekspresi. Bagaimana cara bisa body language, public speaking, itu semuanya butuh proses. Tidak bisa instan begitu saja. Nah, ini sebentar, saya buka lagi. Oke. Memang butuh proses, tidak seinstan itu. Biasanya terjadi 1 bulan setelah pemikirannya berubah, tindakannya berubah, lalu habitnya berubah. Dari pengerjaan PR dan lain segala macam, itu terpantau biasanya. Nah, ini saya sharing lagi. Sorry. Pas banget ya, udah mau habis ini juga. Saya juga udah mau habis slide-nya. Sebentar. Oke, good. Ini saya buka lagi. Ya. Oke. Jadi memang semuanya dipantau dan orang tua juga lihat perkembangannya dari PR-PR yang diberikan. Dari situ kita tahu kekurangan kelemahan anaknya. Ini dengan magic ya. Ini contoh-contoh tadi videonya sudah. Ya, ini. Nah, kalau ibu, bapak mau coba juga untuk menjajali atau mencoba workshop, ya bisa lihat di Gaku ya. Di situ juga online class bisa dilihat. Di situ bapak ibu bisa lihat juga. Nah, ini kata-kata terakhir juga. Bila Anda memiliki keyakinan, harapan, cinta, dan Anda dapat membesarkan anak yang positif di dunia yang negatif. Ini kata salah satu quote saya yang sangat banggakan ini. Nah, dia bilang juga tidak ada jaminan dalam kehidupan ini, hanya kesempatan. Nah, kali ini saya juga ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu ya, mungkin bisa di screenshot Instagram saya, WhatsApp saya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk ikut kelas, mungkin magic class atau workshop, bisa hubungin saya. Bisa di sini, di screenshot. Boleh di WA atau di DM Instagram, atau lewat Arumaya ya, bisa. Nah, ini yang paling penting. Kegiatan itu harus terus berjalan walaupun mau ada pandemi atau bagaimana, kita pasti harus lebih produktif. Kegiatan-kegiatan salah satunya adalah anak kita harus kita kembangkan. Nah, salah satu kegiatan yang juga membuat kita pastinya jauh lebih baik ke depan adalah berinvestasi. Nah, Bapak Ibu bisa berinvestasi juga di Arumaya Residence ataupun Arumaya Jakarta, bisa dicek di @arumaya Jakarta dan Arumaya Residence. Untuk Bapak Ibu, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Pasti setiap usaha memiliki hasil yang baik. Usaha yang baik memiliki hasil yang baik. Apa yang kita tabur, itulah buahnya. Terima kasih. Saya balikan kepada hostnya. Terima kasih Pak Tebi Vincent. Luar biasa ya, sangat menarik pembahasannya. Nah, yang di sini mungkin yang saya tangkap nih beberapa kesimpulan juga sedikit. Penting banget nih kenali potensi anak sejak dini dan bantu kembangkan potensinya ya Pak Tebi ya. Betul, dan berkarakter itu sangat penting sekali. Yes, dan juga mengerti karakter dari anak ya.
juga sangat Betul. penting ya. Oke, karena biasanya kalau anak-anak yang dari kecil itu lebih tumbuh kembangnya itu sangat penting sekali ya untuk Benar. kedepannya ya, sampai remaja dan sampai dewasanya ya. Benar, apalagi kan sekarang kan kita pasti kalau mungkin orang tuanya sibuk, ada suster, ada mbak, kita ngerasa itu cukup. Tapi ternyata enggak. Mereka tuh pengen, seperti yang tadi Pak Andreas bilang, divalidasi. Mereka pengen orang tuanya tuh maksudnya bisa memuji dia dengan apa yang mereka suka. Mungkin dengan hobinya atau lain sebagainya. Oke. Terima kasih Pak Tebi untuk Terima kasih Pak sesinya. Anton dan Nah, Arumaya. sekarang untuk Pak Tebi dan Dr. Andreas, ini kita ada Q&A nih sedikit nih. Oke. Untuk pertanyaan, mungkin saya akan bacakan satu-satu ya. Boleh Pak Anton. Nah, ini pertanyaan dari Aprianto Kurniawan Manggalai. Ya, oke, Pak. Untuk Dr. Andreas nih, Pak. Apakah stres yang baik akan mempengaruhi kita lebih baik, padahal konotasinya stres itu negatif, Pak? Oke, terima kasih Pak Aprianto pertanyaannya. Jadi ya, apakah ada yang namanya stres baik? Soalnya kan stres itu biasanya konotasi negatif. Nanti saya mungkin minta bantuan untuk Tebi juga cerita ya gimana kondisi stres ketika belajar sulap. Itu ini deh, kalau kita nggak stres, nggak akan bisa kita belajar. Jadi gini, stres itu memang society ya, lingkungan menganggap bahwa stres itu sesuatu yang negatif. Padahal banyak banget hal positif yang terjadi karena kita sedang stres. Yang paling sederhana gini, kalau misalnya kita lagi jalan di luar rumah, terus tahu-tahu kita melihat ada ular lagi meliuk ke arah kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi stres terlebih dahulu. Itu udah wajib, mesti, kudu. Karena kalau kita nggak stres, ya kita kan santai-santai aja, oh ada ular, oh ya udah cuekin aja. Padahal ini ular bisa berbahaya dan kita nggak tahu cara menangani ular. Jadi cara paling utama adalah kita bakal stres dan kita bakal panik, kita bakal lari sejauh-jauhnya. Saya akan kasih beberapa contoh nyata tentang gimana stres itu menyelamatkan, mengimprove dunia banyak banget. Waktu Perang Dunia ya, waktu Perang Dunia Kedua 1939-1945, itu adalah masa yang paling kelam lah dalam sejarah kita ya. Tapi pada masa itu adalah masa ketika bedah tulang itu berkembang, bedah plastik itu berkembang. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu tahu, kita mungkin pernah lihat ya, ada mobil-mobil X-ray, yang dimana mobil itu di dalamnya adalah mesin X-ray portable, kita masuk ke dalam, kita difoto untuk ronsen, terus habis itu setelah itu kita bisa pulang. Zaman dulu nggak ada yang alat seperti itu. Sampai akhirnya ketika perang itu terjadi, banyak korban-korban perang, dan nggak mungkin bagi mereka untuk membawa tentara yang sedang cedera, yang sedang patah tulang, yang habis itu kembali ke markas untuk diperiksa. Mereka bisa meninggal di jalan. Yang terjadi adalah, dengan kondisi stressful seperti itu, mereka nggak melihat itu sebagai sebuah musuh. Oke, ini ada sebuah masalah, ini adalah kondisi kita stres. Apa yang bisa kita lakukan? Kita jadi berpikir, oh orangnya bisa kita pindahin. Kalau gitu mesin ronsennya kita pindahin. Itulah awal ketika akhirnya ada mesin ronsen portable itu. Atau ketika dulu cedera yang melibatkan muka itu jarang banget. Sampai akhirnya ketika perang terjadi, kena ledakan granat, kena tembakan, luka api, dan lain itu, cedera di wajah itu jadi sering. Itulah awal ketika kita stres, aduh gimana nih caranya kita untuk memperbaiki muka yang rusak. Itulah bedah plastik itu berkembang. Jadi sekarang kalau misalnya orang-orang bisa bedah plastik, rinoplasti, mancungin hidung gitu kan, dagu dibagusin, itu awalnya dari ini, gimana caranya untuk memperbaiki wajah yang rusak, dan itu terjadi karena kita sedang stres. Tinggal masalahnya saat itu, dokter-dokter dan saintis tersebut, apakah melihat stres itu sebagai sebuah musuh, atau sebagai peluang untuk berkembang, kayak gitu. Jadi ya kembali, stres itu ada bagusnya, saat itu terbatas, dan kita bisa berkembang dan belajar dari situ. Asal kita nggak anggap itu selamanya jadi musuh. Silakan, Vincent, gimana? Oke, tentang sulap ya. Boleh. Memang kalau stres sulap itu bukan karena stres ya. Karena menurut saya sulap itu, yang pertama selalu ilmunya baru, selalu dikembangkan. Bahkan anak pun belajar kan selalu hal baru. Memang stresnya pasti di kecepatan tangannya, mungkin atau segala macam, mereka nggak bisa gitu. Nah, itu memang salah satu kendala yang dialami juga anak-anak, dan juga mungkin saya dulunya ya. Tapi kembali lagi, apa itu tujuan kita? Karena kalau kita punya goals, itu paling penting. Goals itu sangat penting. Kalau kita punya goals, pasti kita terarah. Jelas ke depan. Oh, saya harus bisa ini nih. Mau nggak mau pasti bisa gitu. Saya harus bisa hilangin koin ini nih. Atau misalkan, saya harus bisa hilangin sebuah pulpen misalkan. Ya, karena kita punya goals, kita misalkan mau jalin teman, atau misalkan saya mau coba nunjukin ke teman-teman, ini cuma contoh ya, ini misalkan saya ada sebuah flash disk ya, saya taruh di sini, kita tiup, dia hilang. Misalkan sebuah contoh kayak gitu, itu contoh aja.
Nah, itu kan awalnya nggak bisa. Tapi karena kita punya goals, kita punya tujuan, itu jadi terarah lebih jelas. Jadi intinya harus punya goals. Jadi stres itu menjadi sebuah kesenangan. Begitu, menurut saya. Oke, thank you. Sama yang kita ya kira-kira. Iya, Pak Dr. Andreas. Betul. Oke, thank you nih Dok sama Pak Tebi untuk penjelasannya di pertanyaan awal. Yang saya mau bacakan pertanyaan kedua, ini bisa relate ke Dr. Andreas sama Pak Tebi nih. Apakah yang menyebabkan anak usia di bawah 5 tahun susah fokus dalam belajar online, apakah perilaku tersebut wajar di usia dini seperti itu? Oke. Pertama Pak Dr. Andreas tuh, boleh Pak. Oke, terima kasih Bu Carolina untuk pertanyaannya ya. Apakah wajar bagi seorang anak di bawah 5 tahun untuk susah untuk fokus? Tergantung Bu. Jadi gini, setiap kelompok usia itu punya kemampuan fokus yang berbeda-beda. Alaminya sih gini, jadi kita mengatakan kalau bisa satu sesi itu jangan sampai lebih dari 1 jam, karena konon katanya manusia itu cuma bisa fokus sekitar 40 menit sampai 60 menit, kayak gitu. Semakin membosankan, boring, makin kita nggak fokus. Kalau kayak sekarang kita fun, ngobrolnya mungkin kita lebih gampang buat fokusnya. Nah, gimana dengan anak-anak? Kita punya kayak hitungan kasar seperti ini. Masa ketika seorang anak itu durasi anak bisa fokus adalah usia dikali 2 sampai dikali 3 menit. Misalnya nih, anak kita usianya 5 tahun. 5 dikali 2, 10 menit. 5 dikali 3, 15 menit. Jadi untuk anak usia 5 tahun, masa dia untuk bisa fokus itu yang optimalnya adalah antara 10 sampai dengan 15 menit saja. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu yang sifatnya 45 menit, lebih baik dibagi menjadi 4 atau 5 sesi yang masing-masing itu 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kayak gitu. Oke? Nah, itulah juga kenapa kalau misalnya kita anak-anak kita bilang, waduh anak saya nggak bisa duduk diam dan fokus nih. Tanya dulu berapa lama dia untuk belajarnya itu. Ada faktor-faktor lain sih, termasuk misalnya apakah anak ini suka atau enggak dengan belajar hal tersebut. Anak disuruh main game, saya cukup yakin mau disuruh main berjam-jam, mereka bisa fokus, karena itu memang menyenangkan buat mereka, itu membuat otak mereka itu fire up semuanya. Dan yang paling penting juga adalah, coba bahwa anak itu belajar sesuai dengan tahapannya masing-masing. Anak usia SD deh, kita suruh matematika, tergantung loh matematikanya apa. Matematika penjumlahan dia bisa, tapi coba sebenarnya kita anak SD kita ajarkan untuk aljabar gitu, yang apalagi pakai kalkulus integral, mau anak SD diajarin kayak gimana pun, otaknya memang belum siap untuk memproses seperti itu. Jadi, ajarkanlah anak sesuai dengan caranya, sesuai dengan usianya. Karena saya yakin juga Vincent, untuk mengajarkan anak untuk sulap, pasti kan dibagi juga kan ya berdasarkan kelompok usianya gitu. Anak yang tadi, kayak misalnya yang di video yang masih kecil, tentu storytelling-nya sederhana. Mungkin bisa share juga untuk belajar sesuai dengan usia ini, Vincent. Oke, kalau mengenai fokus, memang saya juga setuju ya sama Dr. Andreas, memang segala sesuatu harus dibuat menyenangkan. Nah, sebagai guru pastinya juga kita harus sabar. Nah, ataupun orang tua juga harus sabar. Karena terjadi juga, saya punya murid ya, kebetulan waktu itu umurnya 5 tahun, sekarang 6 tahun. Memang fokusnya susah sekali. Tapi orang tuanya mencari cara untuk mendapatkan goals-nya. Ayo kamu bisa tampil, dan anaknya seneng gitu. Kayaknya dia senang juga berbagi dengan teman-temannya. Nanti kamu bisa bagiin permen-permen ini ke teman-teman kamu gitu. Dan memang itu adalah sebuah kendala yang harus dicari gitu. Jangan kita anaknya susah fokus, berarti anaknya susah fokus, sudah dibiarin aja. Dan jangan pernah menggunakan kata negatif ketika belajar dan segala macam. Misalkan kata negatifnya apa? Kata jangan. Jangan main-main lagi, ayo belajar. Jangan kayak gitu. Tapi lebih kita jelaskan, ayo belajar. Kenapa belajar gitu? Soalnya nanti kamu mau ujian biar dapat PR, nilainya bagus dan segala macam. Beri kata yang positif dan kasih alasan kenapa dia harus melakukan itu. Dan itu sangat penting sekali. Yang tadi sangat ditekankan oleh Dr. Andreas, yang penting lakukan itu agar dia senang. Yang penting anaknya senang, kasih tujuannya, lalu habis itu pasti tujuannya tercapai. Kembali lagi pasti ke goals. Begitu. Yang untuk memotivasi mereka. Terima kasih. Oke, thank you. Tuh. Baik lagi masuk ke pertanyaan ketiga nih. Untuk Dr. Andreas, ya, kami punya 6 anak. Karakter mereka ternyata berbeda-beda nih, Dok. Juga prestasi sekolahnya. Tapi syukur semua bisa masuk sekolah dan lulus PT negeri. Nah, untuk yang anak yang terakhir, ini agak berbeda nih, Dok. Senang bersosialisasi, tapi males duduk manis belajar, prestasi di sekolah pas-pasan, tapi eskul nggak ada bakat. Bagaimana advice untuk anak yang ke-6 ini, Dok?
Oke. dari Pak Oke, Dr. Dok. Hewan Sulaksono. Oke. Iya. Saya rasa justru untuk pertanyaan ini tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Winston dalam presentasinya. Bahwa gini, kita sekarang percayalah bahwa nggak semua anak akan menjadi seorang dokter, nggak semua anak akan menjadi arsitek, nggak semua anak akan menjadi ekonomi gitu, menjadi orang yang mungkin bekerja di bank atau di kantor kayak gitu. Sekarang itu profesi udah luas banget. Jadi kita lihat bahwa memang tiap anak punya karakter masing-masing. Ada istilahnya nature dan nurture, artinya ada genetik. Genetik itu adalah kayak blueprints, kayak kita mau bangun rumah, kita punya denahnya mau ngapain gitu. Jadi tiap manusia tuh punya blueprints-nya sendiri-sendiri yang namanya DNA kita. Nah, blueprints itu membuat saya tingginya segini, rambut saya hitam, mata saya warnanya agak coklat, suara saya begini, itu semua sudah genetik blueprints-nya sudah ada. Termasuk kira-kira bakat apa yang akan dimiliki oleh dia. Bukan berarti artinya ada orang yang nggak bisa ngitung sama sekali. Ada sih beberapa kondisi penyakit di mana tidak ada kemampuan untuk menghitung. Tapi kalau kita lihat mungkin untuk kalkulasi, untuk logika matematika, dia tidak menonjol di situ. Tapi dia menonjol di hal yang lain, misalnya untuk gerak, untuk kinestetik, untuk lari, untuk menari, untuk olahraga. Nah, yang kita perlukan adalah ingat bahwa ikan aja banyak itu jenisnya di laut. Ada ikan yang sendiri-sendiri, ada ikan yang bareng-bareng, ada ikan yang makannya alga, ada yang makan ikan lain. Masa kita bisa bilang bahwa manusia semuanya harus sama desainnya gitu. Jadi kalau misalnya memang anak kita berbeda, hal pertama paling baik yang kita bisa akui adalah memang mengakui bahwa dia tidak perlu sama jadi yang lain-lainnya. Jadi saya sangat terkesan dengan quote dari Vincent yang dipinjam dari siapa tadi, Panji ya, bahwa sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi berbeda itu nggak apa-apa, asal berbedanya ini memang bisa bermanfaat, bisa kita gunakan, bisa positif kayak gitu. Nih, berbeda yang nggak baik ada dong, ada gitu misalnya. Sekarang pisau tumpul berbeda kan dari pisau-pisau lainnya, tapi kan nggak berguna kayak gitu. Nah, yang kita bisa adalah pisau tumpul ini kira-kira dipakai buat apa? Kalau dipakai buat daging juga, ya akan jadi nggak berguna. Tapi pisau mentega, ya itu justru kita butuhkan pisau yang jangan tajam supaya dia nggak merusak tekstur rotinya. Nah, itulah yang kita lihat bahwa kita perlu untuk kenali. Kalaupun memang berbeda, terus kita bisa apa? Kalau boleh saya mungkin mau share dikit. Saya pernah menangani seorang pasien anak Asperger. Jadi Asperger itu adalah kondisi di mana dia itu seperti autis, gitu. Jadi dia nggak peduli dengan lingkungan, dia ketertarikan dia waktu itu hanya dengan tanggal lahir seseorang. Jadi ketika kenalan sama orang, dia kan nanya nama dan tanggal lahir. Orang tuanya anggap, aduh anak ini nggak bisa apa-apa, sekolah dia nggak bisa, duduk dia nggak bisa, hubungan dengan orang nggak bisa. Sampai akhirnya suatu hari pas dia lagi di kelas itu dia nggak fokus dan dia mulai mengetuk-ngetuk meja. Ketukannya itu bernada kayak tuk tuk tak tuk 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 tak tuk 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 tak gitu. Dan gue memperhatikan itu. Gurunya akhirnya menghubungi orang tuanya dan bilang, Bu, anak ibu ini coba deh untuk diajarkan musik. Diajarkan musik pertama untuk drum gitu misalnya. Dan ibunya tanya kenapa, dikasih tahu tentang cerita itu. Ya udah, akhirnya beberapa hari kemudian ibunya membawa anak ini untuk ke sekolah drum gitu, yang sekolah musik. Dan yang terjadi adalah, yaudah nih kamu coba gitu. Lalu dia main drum itu, dia ketok-ketok beberapa kali, terus tiba-tiba dia mainkan gitu dengan nada yang bagus. Sampai waktu itu yang orang itu nanya, Bu, anaknya udah pernah les ini? Terus ibu bilang, enggak, ini baru pertama kali dia megang drum itu. Dan akhirnya ibunya mengetahui bahwa, oh anaknya ini punya kelebihan, dan kelebihannya itu memang di musik, di drum. Akhirnya dia waktu itu didaftarkan untuk les itu, dia bermain, dia bikin drum sendiri, dan dia bikin grup sendiri. Habis itu dia ikut dan dia menjadi juara satu waktu itu kompetisi, saya lupa, di daerah Jawa Barat untuk usia dia saat itu. Dan bayangkan, kalau saat itu ibunya beranggapan bahwa kamu harus ngikutin yang lain, kamu harus belajar matematika, kamu harus belajar bahasa. Padahal bukan di situ bahkan. Nah, yang kita perlu sebagai orang tua adalah tadi untuk mengenali dan memaklumi bahwa memang anak kita nggak perlu 100% sama dengan yang lain-lainnya. Kayak gitu. Oke, mungkin saya boleh nambahin sedikit mungkin dari kata-kata yang itu. Karena ini pengalaman pribadi saya ya sebenarnya. Begitu saya boleh cerita sedikit. Pak Anton, mungkin ada waktu? Boleh. Ya, oke. Mengenai tadi yang anaknya mungkin nggak fokus, mungkin di akademik kurang, tapi di bakat ada. Nah, sebenarnya itu salah satu yang tidak usah dikhawatirkan, Bu, karena saya juga Bapak atau Ibu ya maksudnya. Karena saya juga sebenarnya waktu SD, SMP, SMA tidak terlalu menonjol ya. Tapi di kuliah saya memang menonjol. Nah, permasalahannya adalah dulu saya mencari bakat saya, talenta saya, karena saya tahu tadi hard skill itu memang penting, tapi soft skill jauh begitu penting. Tidak masalah, Bu, itu bukan Bapak atau Ibu, tidak masalah, itu bukan suatu permasalahan. Karena dengan Magic pun, saya juga memang full time Magic,
Bahkan saya bisa membeli rumah, maksudnya juga bisa menghidupi kehidupan saya sendiri dan lain sebagainya, bahkan bisa berinvestasi. Jangan khawatir, justru biarkan mereka tetap sekolah, harus sekolah itu wajib, tapi tetap kembangkan potensinya. Jangan dicegah ya, biarkan dia berkembang, yang penting tetap positif ya. Orang tua saya juga walaupun dengan Magic, dulu dia nggak suka kartu, kalau kartu kiranya judi atau apa segala macam, dulu nggak ada, di rumah saya itu nggak ada kartu gitu. Sekarang tuh kartu kalau ada satu aja bahkan disimpenin gitu. Ini kartu kamu ada nih satu gitu. Nah itu kan orang tua mensupport. Biarkan kita memberikan support, nanti kita lihat hasilnya anaknya akan seperti apa. Yang penting tetap dikontrol, dia tidak, mungkin awalnya nggak ngerokok, ya tetap jangan ngerokok gitu. Dan misalnya nggak minum-minum, tetap jangan ngerokok, kita support, kita pantau terus, biarkan. Karena kita nggak ada yang tahu hasilnya. Senior saya pun juga yang di Dunia Magician ya, dia tidak lulus kuliah, ya dia raw medal kalau kalian Bapak Ibu tahu yang tatoan di muka itu dulu kuliah di BINUS ya, tapi dia nggak kuliah akhirnya, dia akhirnya ikut The Master, tapi lihat sekarang dia sukses sekali, bahkan bisa bikin vape hacker dan segala macam. Justru ketemu banyak orang dan lain segala macam, memikir kita pikirannya wawasannya lebih luas gitu. Kita mendapatkan ilmu-ilmu yang nggak ada di sekolah, bahkan nggak ada juga di luar sana misalkan. Karena kita ketemu banyak orang dengan bakat kita, orang cerita, sharing, itu menjadi sesuatu yang cukup menarik, dan bahkan saya bisa berbisnis karena pengalaman saya juga, gitu. Jadi jangan cegah, biarkan itu support mereka, tapi tetap sekolah itu harus. Kalau ditanya saya sekolah, lulus nggak? Saya lulus, tadi saya udah bilang saya lulusan Untar, bahkan IP saya yang tadinya SD, SMP, SMA biasa, IP saya 3,62. Dan masuk mahasiswa, ya berprestasi, bidang non-akademik. Tapi tetap IP-nya juga, saya tetap dapat cum laude, ya, tapi dapat prestasi non-akademik, bahkan saya juga bisa organisasi dan ikutin karir saya, begitu. Jadi terus support anaknya, jangan takut. Begitu. Boleh lanjutkan Pak Anton? Mas kita? Oke, mohon maaf. Ini tuh saya mati tiba-tiba. Oh iya. Atas Lanjut menghilang ke Pak Anton, pertanyaan saya kira terakhir. sulap. Iya, mohon maaf nih. Iya, saya kira Untuk sulap pertanyaan kan. terakhir nih, untuk dari Bu Desi. Oke. Masa new normal, kegiatan apa yang menggantikan hiburan wisata yang dilakukan saat ini? Anak saya masih berumur 3 tahun, jadi melakukan kegiatan yang aktif yang biasanya di luar rumah. Boleh untuk Dr. Andreas dijawab? Ini pertanyaan yang banyak banget diajukannya tentang gimana menggantikan hiburan wisata. Karena memang biasanya saya juga menyarankan, bosan di rumah, stres, mungkin moodnya turun, lagi depresif, ya cari aktivitas baru keluar rumah. Tapi justru kan sekarang itu yang dilarang gitu. Syukurnya sih mungkin ya dalam waktu dekat kita semoga bisa lebih mereda supaya kita bisa kembali ke aktivitas normal lagi. Saya mau balik ke ini dulu untuk pikiran dasar ya. Kenapa orang suka travel? Sebenarnya sih ada dua hal yang dalam pemahaman saya. Pertama, travel itu akan melibatkan pengalaman yang baru. Oke? Kita travel, kita pergi ke mall yang biasa kita kunjungi sama ke mall yang baru kita kunjungi pertama kalinya, pengalaman yang berbeda. Karena otak kita terstimulasi dengan hal-hal baru. Itulah juga kan kenapa sulap juga dulu sampai sekarang akan terus-terusan berkembang, nggak sama-sama terus kayak gitu. Karena tadi otak kita terstimulasi dengan hal-hal baru, sedangkan dengan hal yang sama berulang-ulang, otak kita tuh jadi dull, jadi apa ya, jadi nggak fire up lagi, jadi nggak menarik lagi gitu. Yang kedua, ketika kita travel, kita tuh menggunakan semua indera kita sehingga kita merasa hidup. Ya, orang travel dia ngelihat sana sini, dia mencoba masakannya, dia main-main, dipegang-pegang semua, dia nyium aromanya, itu kan semua indera kepakai. Nah sekarang kalau misalnya kita mau menggantikan hiburan wisata yang hilang ini, cobalah untuk mencari aktivitas yang kira-kira melakukan prinsipnya sama, mencoba hal-hal baru. Ya, jadi misalnya anak bosan, udah nih nonton YouTube, ya jangan nonton YouTube terus-terusan, lama-lama otaknya nggak akan fire up seperti yang semula. Mungkin aktivitas fisik, prakarya misalnya bikin clay, atau mungkin bahkan mengajarkan sulap gitu kan. Jadi bisa mungkin di anak-anaknya coba lihat minat nggak kira-kira dengan sulap. Dan tadi gunakan semua indera. Kalau anak cuma duduk terus lihat layar, itu cuma mata doang yang kepakai. Gimana dengan aktivitas yang lain? Gimana dengan indera yang lain, pengecap, menghidup, mendengar, dan tangan? Itu semua yang tetap perlu untuk dikembangkan juga. Jadi menurut saya sih kayak gitu. Gantilah dengan aktivitas yang sepadan dengan yang juga mengaktifkan otak kita. Oke, terima kasih Dr. Andreas dan Pak Tebi. Boleh nih sebelum kita menutup webinar ini, boleh kesimpulannya Dok sama Pak Tebi nih terakhir nih.
Saya dulu kali ya. Ya boleh. Singkat aja, jadi tadi kita udah sepakat bahwa stres itu bisa bagus kalau kita nggak menganggapnya sebagai musuh. Kalau kita anggap sebagai musuh, ya udah stres itu jadi penjahat, kayak gitu. Gimana cara stres itu nggak jadi penjahat? Tadi kita coba untuk lihat apa tujuan, apa goal dari stres kita itu. Dan selalu ingat, stres kita akan menjadi besar kalau kita berusaha mengendalikan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. COVID nggak bisa kita kendalikan, tapi cuci tangan, pakai masker itu bisa kita kendalikan. Jadi hemat energi, fokus hal yang bisa kamu kendalikan aja. Silakan, Chef. Oke, Pak Vincent. Oke, kalau dari saya, yang pasti jangan takut untuk anaknya ya memiliki bakat, ya karena setiap anak punya potensinya masing-masing, dan pastikan bahwa dia berkarakter, terus bertumbuh, dan lihat prosesnya, karena itu adalah masa-masa emas anak Anda, dan sangat penting untuk orang tua terus membimbingnya, dan terus mensupportnya. Sekali lagi, ada satu quotes yang terakhir yang saya sebutkan, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Intinya itu. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Tebi dan Dr. Andreas. Terima kasih sudah sharing banyak nih mengenai anak, digali ke depannya nih buat sahabat Alumaya. Nah, untuk sahabat Alumaya, sedikit kita ada event feedback sebelum menutup acara kita di webinar hari ini. Bisa diisi untuk ke depannya, nanti kita akan ada apa sih yang dari sahabat Alumaya suka nih Bapak Ibu. Jadi kasih feedback ke kita. Oke, untuk hari ini terima kasih Pak Tebi dan Dr. Andreas untuk sharingnya. Saya Antoni Sayat dari Alumaya. Mohon pamit dan bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.